401. Ikatan. Langit sendiri tampak meredup saat telapak tangan hitam raksasa itu bertemu dengan lonceng emas, sebelum suara merdu kemudian terdengar dari lonceng itu, yang bergema di seluruh gunung langit. Akan tetapi, telapak tangan hitam raksasa itu serupa dengan palu raksasa yang menghantam permukaan lonceng, nyaris tak berhenti sedetik pun, sebelum melemparkan lonceng emas itu ke kejauhan dan terus turun ke istana keluarga Xiong. Tidak, sebuah suara yang dipenuhi rasa takut bergema dari kedalaman istana yang mewah itu, saat seorang tetua dengan kepala yang dipenuhi rambut putih tipis muncul dari sana, menatap lonceng emas yang terlempar menjauh dari gunung langit. Ingatan Sun Long memungkinkan dia mengenali orang ini sebagai kepala keluarga Xiong, Xiong Qin. Melihat penampilan Xiong Qin yang pucat dengan rambutnya yang acak-acakan dan bibirnya yang meneteskan darah membuat ribuan anggota inti keluarga Xiong memucat ketakutan, saat mereka semua menatap Sun Long yang berbaju zirah emas dengan tatapan ketakutan di mata mereka. Namun, sebelum satu pun dari mereka sempat bergerak dan mencoba melarikan diri, telapak tangan hitam raksasa di langit akhirnya bertabrakan dengan istana keluarga Xiong. Ledakan, rune dan formasi yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya merupakan kondensasi dari segudang cahaya warna-warni menyala di sekitar dinding istana, dalam upaya untuk menahan turunnya pohon palem hitam, tetapi apapun yang terjadi, itu sia-sia. Retakan-retakan seketika mulai tampak di tanah di bawah istana yang megah itu, sementara rune-rune kuat di dinding istana tampak meredup dengan cepat, tidak mampu menahan kekuatan telapak tangan hitam raksasa itu. Siapa kamu? Kenapa kamu menyerang keluarga Xiongku? Kepala keluarga Xiong, Xiong Qin berteriak pada Sun Long, berjubah emas, tidak mau menerima hasil yang tiba-tiba ini. Kekuatan orang ini sungguh luar biasa, dan Xiong Qin juga yakin, baik dia maupun anggota inti keluarga Xiong-nya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Namun, orang ini tiba-tiba menyerang keluarga Xiong-nya. Namun, Sun Long tidak menjawab pertanyaan Xiong Qin. Ia hanya menoleh dan menatap 10.000 prajurit berbaju hitam dari Legiun Penginjak Langit dengan tatapan serius. Melihat tatapan Sun Long, seorang pemuda berambut merah setinggi 1,8 meter 5,10 kaki, yang memegang busur perak gelap di tangannya melangkah maju, dan melihat para prajurit berbaju besi hitam di sekitarnya, dia berteriak dengan suara keras. Legiun Penginjak Surga, kelilingi mereka, jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Suara lelaki berambut merah itu terdengar mendominasi, saat ia menatap dingin ke arah anggota keluarga Xiong yang melayang di langit di atas istana keluarga Xiong. Pada saat yang sama, sebuah nama tunggal muncul dalam pikiran Sun Long saat ia menatap pemuda berambut merah itu, sementara gelombang kenangan seakan terbangun dalam benaknya. Ini adalah komandan kedua dari Legiun Penginjak Langit, Hong Suren. Saat kata-kata ini bergema di langit, 10.000 prajurit dari Legiun Penginjak Langit segera mengepung Gunung Langit, tidak membiarkan satu pun anggota keluarga Xiong mencoba melarikan diri. Wajah Xiong Qin langsung memucat saat mendengar kata-kata pria berambut merah itu, tetapi sebelum dia sempat membuka mulut untuk menanggapi, suara retakan bergema dari istana keluarga Xiong di belakangnya, saat formasi pelindung terakhir dihancurkan. Tanpa emosi apapun di matanya, Sun Long kemudian menghantamkan tangan kanannya ke bawah, saat telapak tangan hitam besar itu langsung jatuh di atas istana keluarga Xiong. Ledakan, saat telapak tangan Sun Long mendarat di atas istana keluarga Xiong, seluruh gunung langit mulai bergetar karena kekuatan mengerikan di belakangnya. Para petani yang tinggal di dalam kota di sekitar istana keluarga Xiong mengira langit akan runtuh, sama sekali tidak menyadari apa yang telah dilakukan keluarga Xiong sehingga mengundang kehancuran seperti itu di depan pintu mereka. Dalam sekejap, inti istana mewah yang membentang sejauh lebih dari 10 mil itu langsung musnah, sementara daging dan darah mewarnai langit di atas gunung langit dengan warna merah cerah. Pada saat itu, hampir seluruh anggota inti keluarga Xiong terbunuh akibat kekuatan dahsyat dari telapak tangan hitam raksasa itu. Istana mewah keluarga Xiong yang telah berdiri di sana selama ratusan ribu tahun langsung hancur menjadi debu, sementara satu-satunya orang yang masih hidup di dalamnya adalah kepala keluarga Xiong, Xiong Qin. Namun, sang kepala keluarga kuat dari keluarga Xiong memiliki pandangan kosong di matanya, karena dia tidak dapat memahami alasan di balik kehancuran keluarganya, sementara tubuhnya hampir meledak akibat dampak serangan telapak tangan hitam yang mengerikan, membuatnya berada di ambang kematian namun tidak dapat mati bahkan jika dia menginginkannya. Pada levelnya, bagaimana mungkin Xiong Qin tidak mengerti,
bahwa Sun Long sengaja membiarkannya hidup. Meskipun berada di ambang kematian, Xiong Qin mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan menatap Sun Long. Dia bertanya dengan nada serak yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan, kebencian, dan ketidakpercayaan. Kau adalah penguasa kota-kota penginjak langit. Long Han. Mengapa kau menghancurkan keluarga Xiongku? Namun, Sun Long tidak membalas Xiong Qin kali ini juga. Sebaliknya, dia hanya memutar kepalanya dan menatap para prajurit berbaju zirah hitam dari Heaven Trampling Legion, sebelum tatapannya tertuju pada seorang pemuda berambut putih dengan penutup mata hitam di mata kirinya. Pemuda berambut putih itu menatap sosok Sun Long di langit yang tampak bagaikan dewa perang, dengan tatapan penuh rasa hormat, sebelum ia mengalihkan perhatiannya ke arah Xiong Qin yang terbaring di tanah di tengah reruntuhan istana keluarga Xiong dengan tatapan kebencian di matanya. Melihat pemuda berambut putih itu, Sun Long menganggukkan kepalanya sebelum dia berkata dengan nada tenang. Jia Hao, kemarilah. Tubuh Hao Jia Hao yang berambut putih bergetar saat mendengar ini, saat dia menundukkan kepalanya dan perlahan terbang ke arah Sun Long. Tidak peduli seberapa besar dia membenci keluarga Xiong, dia lebih menghormati dan memuja Legiun Penginjak Langit. Di saat-saat tergelapnya, Heaven Trampling Legion telah menjadi keluarga keduanya. Melihat pemuda berambut putih di depannya, Sun Long menganggukkan kepalanya sebelum dia berkata dengan nada ramah namun pada saat yang sama serius. Kau boleh berbuat apa saja, tapi ingat satu hal. Membuang dirimu sendiri dalam balas dendam tidak akan mengembalikan siapapun. Jangan biarkan keluarga Xiong mengatur hidupmu. Segudang emosi melintas di mata Hao Jiahao saat dia mendengar kata-kata Sun Long, saat dia menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Mengambil belati kecil berwarna putih dari cincin spasialnya, Hao Jiahao kemudian terbang menuju Gunung Langit, ke arah tempat istana keluarga Xiong sebelumnya berada, tetapi yang tersisa sekarang hanyalah tumpukan puing dan debu. Melihat Xiong Qin di depannya, pemuda berambut putih itu meletakkan belati putih di tangannya di tenggorokan Xiong Qin sebelum dia berkata dengan suara dingin. Nama saya Hao Jia Hao, dan saya putra bungsu dari tetua ketiga keluarga Hao. Mata Xiong Qin langsung melebar saat mendengar kata-kata keluarga Hao. Keluarga Hao bukanlah keluarga besar, dan karena Xiong Qin telah mendengar dari sumber yang dapat dipercaya bahwa mereka telah memperoleh lonceng abadi emas, dia tidak ragu untuk membasmi mereka sampai orang terakhir. Dia tidak pernah menyangka bahwa ternyata ada seseorang yang selamat dari keluarga itu, dan datang ke Gunung Langit dengan dukungan yang mengerikan untuk membalas dendam. Melihat tatapan mata Xiong Qin, Hao Jiahao tidak menunjukkan perubahan apapun dalam emosinya, saat dia melihat belati putih di tangannya dan melanjutkan dengan nada linglung. Belati ini milik kakak laki-lakiku yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku, saat kami berlari melarikan diri dari keluarga Xiongmu. Dia menjadi korban binatang ajaib di dalam hutan mimpi buruk, karena kau memutuskan untuk menghancurkan keluarga kami demi satu harta karun. Saat dia menyelesaikan perkataannya, Hao Jiahao menebaskan belati putih di tangannya ke samping, merobek leher Xiong Qin tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara dan membela tindakannya. Meskipun suaranya tenang pada awalnya, ketika ia menyebutkan kematian kakak laki-lakinya, jelas terlihat bahwa emosinya telah memuncak hingga ekstrim. Bagaimana mungkin dia tidak merasa bersalah karena saudaranya telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Saat belati putih itu menebas leher Xiong Qin, darah muncrat bak air mancur dan mewarnai baju zirah Hao Jiahao dengan warna merah tua yang cerah. Sementara raut kemarahan sekaligus ketidakberdayaan tampak dalam mata Xiong Qin saat dia mendengar penjelasan Hao Jiahao. Pada titik ini, dia akan menjadi idiot jika tidak bisa mengerti, bahwa pria ini entah bagaimana berhasil meyakinkan penguasa kota Heaven Trampling City untuk datang ke sini dan membantunya membalas dendam pada keluarga Xiong karena dia telah menghancurkan keluarga Hao 2000 tahun yang lalu. Tanpa menoleh sedikit pun ke arah Xiong Qin, pemuda berambut putih itu kemudian mengalihkan pandangannya ke sekeliling istana yang hancur, tempat para anggota keluarga Xiong lainnya tinggal. Meskipun anggota inti keluarga Xiong telah meninggal, anggota cabang masih hidup dan mungkin saja mencoba membalas dendam padanya di masa depan. Namun, Hao Jiahao hanya melemparkan pandangan sekilas ke arah mereka, sebelum ia melesat ke langit, saat ia menuju ke Sun Long, yang berbaju besi emas. Begitu tiba di hadapan Sun Long, Hao Jiahao berlutut di langit dengan kedua lututnya, sambil mulai bersujud sementara air mata mulai mengalir dari mata kirinya tanpa henti. Suaranya yang sebelumnya tenang,
tidak bisa lagi menahan emosi kesedihan dan kesedihan serta rasa terima kasihnya, saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Sun Long di depannya, dan berkata dengan nada yang dipenuhi dengan pengabdian. Tuan Kota, aku, Hao Jiahao bersumpah demi jiwaku, bahwa aku akan selalu mengikuti Tuan Kota dan menjadi bagian dari Legiun Penginjak Langit, sampai hari jiwaku mati. Meski kalimatnya pendek dan sederhana, Sun Long dapat merasakan ketulusan Hao Jiahao, karena pemuda di depannya telah bersumpah dengan jiwanya. Sisanya dari 10.000 prajurit Legiun Penginjak Langit memperlihatkan ekspresi serius di wajah mereka saat melihat pemandangan ini. Mereka semua menatap Sun Long dan Hao Jiahao lalu menganggukkan kepala sebagai jawaban. Rasa hormat, pemujaan, kekaguman, ketulusan, rasa terima kasih, tidak ada satupun prajurit dari Legiun Penginjak Langit yang tidak memiliki perasaan ini terhadap Sun Long. Saat Hao Jiahao menyelesaikan kata-katanya, pemandangan di mata Sun Long akhirnya berubah. 402, Hua Fengyu. Sun Long merasakan gelombang kenangan lain perlahan terbangun dalam benaknya, saat ia mendapati dirinya berada di dalam sebuah ruangan sederhana namun luas tanpa banyak dekorasi. Ia mendapati dirinya duduk bersila di atas bantal perak kecil yang diletakkan di lantai, sementara di depannya terdapat alat musik petik 7 senar berwarna hitam, yang tidak memiliki kaki penyangga. Sun Long hanya perlu melirik sekali untuk mengenali ini, sebagai instrumen orang bijak, Guqin. Bahkan lebih banyak lagi gelombang kenangan membanjiri kepalanya saat itu, sebelum Sun Long melihat dirinya mengangkat tangan kanannya sedikit, meletakkannya tepat di atas instrumen bersenar 7 itu. Saat tangannya tergantung di atas Guqin, dia tidak menyadari bahwa matanya memiliki pandangan yang tenang di dalamnya, seperti danau yang tidak ada seorang pun yang dapat menimbulkan riak di dalamnya, saat jarinya kemudian dengan lembut memetik satu senar. Ping! Suara yang amat indah dan merdu bergema di seluruh ruangan yang luas itu, menyebabkan berjuta-juta emosi muncul dalam hati Sun Long bagai badai yang dahsyat. Ini adalah Guqin. Ini adalah alat musik yang telah dimainkannya berkali-kali di masa lalu, baik saat ia ingin menenangkan perasaannya sendiri, atau saat ia ingin menikmati waktu luangnya. Meskipun tidak banyak orang di luar Legiun Penginjak Langit yang mengetahuinya, keterampilan Sun Long dalam memainkan Guqin sesungguhnya tidak ada duanya. Melodi ketika ia memainkan Guqin dapat membantu seseorang memasuki keadaan pencerahan melalui satu not, atau bahkan dapat membunuh orang abadi hanya dengan memetik satu senar. Inilah kekuatan seseorang yang telah mencapai puncak tertinggi dengan alat musik. Jari-jari Sun Long tidak berhenti, dan dengan gerakan yang terlatih, ia memetik senar kedua sebelum melodi senar pertama menghilang di udara. Peng! Jari-jarinya terus bergerak dengan cekatan namun tanpa tergesa-gesa, saat suara-suara melodi yang tenang dan menggetarkan jiwa mulai menyebar lebih jauh dari ruangan yang luas itu. Saat dia melihat tangannya yang terus memetik senar Guqin, Sun Long dapat merasakan jiwanya sendiri dibersihkan dalam proses itu, karena perasaan ketenangan dan kedamaian yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Beberapa menit kemudian, tangannya memetik senar terakhir Guqin saat ia menyelesaikan lagu tersebut, sebelum ia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap orang yang duduk di depannya. Itu adalah seorang wanita cantik tak tertandingi yang mengenakan baju besi hitam, dengan rambut hitam panjang diikat ekor kuda dan mata berwarna ungu yang mempesona. Wanita cantik ini memiliki ekspresi tergila-gila di wajahnya, sementara tatapannya yang menatap Sun Long, tidak ada bedanya seolah-olah dia menatap seluruh dunianya, sama sekali mengabaikan hal lain di sekelilingnya. Segudang emosi muncul di hati Sun Long saat dia melihat wanita cantik tak tertandingi di depannya yang penampilannya tidak kalah dengan Liu Mei, sementara satu nama muncul di benaknya pada saat yang sama. Hua Fengyu. Ini adalah komandan ketiga dari Legiun Penginjak Langitnya. Pemandangan di mata Sun Long kemudian hancur seketika, sementara kenangan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyatu dalam pikirannya, saat Sun Long mendapati dirinya kembali ke kota kecil tempat ujian sekte suci berlangsung. Ketika semakin banyak fragmen adegan yang berbeda masih muncul di benaknya satu demi satu, Sun Long hanya membutuhkan beberapa saat untuk menyadari apa yang sedang terjadi saat satu pikiran muncul di benaknya. Ini, semua adalah kenanganku sendiri. Pada saat itu, Sun Long tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit di atasnya, hanya untuk melihat 3 bola ki terang melayang di dalam jam pasir raja. Ia bisa merasakan sejumlah besar ki tersimpan di dalam ketiga bola tersebut, sementara warnanya juga telah berubah, bukan lagi putih melainkan perak terang.
Hanya butuh beberapa saat bagi Sun Long untuk menyadari bahwa ia tanpa sadar telah jatuh ke dalam keadaan pencerahan, tanpa sengaja memulai terobosannya ke tahap jiwa baru lahir. Pada saat yang sama, keringat dingin muncul di dahinya, menyadari betapa berbahayanya terobosan di tempat ini sebenarnya. Lagi pula, dia sama sekali tidak mampu bertarung seandainya ada orang yang menyerangnya saat ini, yang menyebabkan dia gagal dalam terobosannya dan kemungkinan besar melukai jiwanya dalam prosesnya. Namun, Sun Long juga tahu, bahwa ia tidak mampu menahan terobosannya pada titik ini, sekalipun ia menginginkannya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah mencoba menyelesaikannya secepat mungkin. Pusaran hitam raksasa di atas kepalanya terus menyerap ki dari seluruh kota seperti lubang hitam, sembari terus memasok Sun Long dengan ki murni dalam jumlah besar. Meskipun kemurnian ki ini bahkan tidak mendekati kemurnian tanaman penelan surga, Sun Long tidak perlu menyerapnya, dan ia hanya perlu memanfaatkannya untuk menggabungkan 3 bola ki yang tersisa menjadi satu. Selama waktu ini, meskipun tak ada lagi pemandangan yang hidup seperti sebelumnya, serpihan-serpihan kenangan terus bermunculan dalam benaknya, satu demi satu, yang membuat terobosan ke tahap jiwa baru lahir menjadi makin sulit. Sun Long dapat merasakan bahwa dia berdiri di atas tali yang tegang sambil berusaha keras untuk mempertahankan kejernihannya, dan menjaga dirinya agar tidak tertidur dan tenggelam dalam ingatannya. Setengah jam kemudian, setelah menyerap sejumlah besar ki dalam prosesnya, 3 bola ki telah bergabung menjadi 1 bola perak terang yang memancarkan sejumlah besar ki. Ini adalah puncak dari 81 bola ki sebelumnya dari puncak alam roh, semuanya terkondensasi menjadi satu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sun Long memejamkan matanya sejenak, sebelum melambaikan tangannya, saat sebuah botol alkimia dengan 1 pil di dalamnya muncul di depannya. 403, jiwa yang baru lahir. Di dalam botol alkimia terdapat sebuah pil tunggal berwarna biru muda dengan garis-garis hijau pucat di permukaannya. Ini adalah pil, Ichichel Soul, tingkat 5 bermutu tinggi yang telah disempurnakan Sun Long khusus untuk dirinya dan Liu Mei menggunakan rumput Ice Soul, yang diperolehnya dari Snow Apes tingkat 5 di pegunungan 10.000 binatang. Nilai pil ini bahkan melampaui rumput jiwa es mentah hampir 10 kali lipat, yang memungkinkan seorang kultivator di puncak alam roh peringkat 9 untuk memadatkan jiwa mereka di dalam ruang spiritual mereka selama terobosan ke tahap jiwa baru lahir bahkan lebih sempurna. Untuk memurnikan pil ini, Sun Long telah menggunakan setengah lusin ramuan obat peringkat 5 sebagai bahan obat tambahan, serta saripati darah, kera salju, peringkat 5. Setiap binatang ajaib yang telah mencapai tingkat 5 atau lebih, memiliki jenis darah khusus di dalam hati mereka yang disebut esensi darah. Nilai saripati darah hanya kalah dari inti binatang ajaib, dan kadang-kadang, tergantung pada binatang ajaibnya, saripati darah mungkin bahkan lebih berharga daripada inti binatang itu sendiri. Menggunakan saripati darah kera salju tingkat 5 awal dan tingkat 5 menengah untuk memurnikan pil ini, efisiensi pil jiwa es meningkat setidaknya 30% daripada pil jiwa es tingkat 5 tingkat atas biasa. Sambil memegang pil berwarna biru muda di tangannya, Sun Long dapat merasakan perasaan dingin merasuki tubuhnya, hampir seolah-olah dia telah terjun ke dalam danau beku yang mencoba membekukan jiwanya secara langsung. Dengan tubuh abadi raja yang telah mencapai puncak tahap keempat sejak lama, Sun Long memahami dengan jelas bahwa perasaan yang muncul dari pil jiwa es di tangannya bukanlah sesuatu yang memengaruhi tubuhnya, melainkan sesuatu yang secara langsung memengaruhi jiwanya. Saat dia meletakkan pil jiwa es di mulutnya, Sun Long dapat merasakan pikirannya melambat, hampir seolah-olah jiwanya tiba-tiba ditempatkan di dalam danau es. Namun, Sun Long tahu bahwa jika ia ingin berhasil menyelesaikan terobosannya ke tahap jiwa baru lahir, ia harus melewati tahap pemadatan jiwanya di dalam ruang spiritualnya yang kemudian akan berubah menjadi lautan spiritual. Di aula luas di dalam istana putih mewah yang menembus awan, para pengikut sekte suci menatap pemandangan di dalam layar cahaya dengan mata penuh rasa ingin tahu dan terkejut. Pusaran hitam raksasa di atas kepala Sun Long telah menutupi seluruh kota, dan baru sekarang mulai mengecil. Meskipun ini hanya satu kota di antara 1000 kota ujian ketiga, bagaimana mungkin pusaran hitam yang telah menutupi seluruh kota gagal disadari oleh para pengikut sekte suci. Melihat Penatua Zuan berjubah putih yang matanya juga menatap pemandangan ini, seorang pemuda menoleh untuk menatapnya sebelum dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Zuan, mungkinkah ini sebenarnya pusaran jiwa baru lahir?
Saat pertanyaan itu keluar dari mulut pemuda itu, seluruh aula menjadi sunyi, saat semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah tetua berjubah putih sambil menunggu jawabannya. Penatua Zuan tampaknya secara naluriah ingin menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, tetapi pada saat yang sama, dia juga tidak cukup percaya diri untuk menyangkalnya. Alasannya adalah karena pusaran hitam raksasa itu memang menyerupai pusaran jiwa baru lahir. Setelah beberapa saat hening, Penatua Zuan yang masih menatap layar cahaya raksasa perlahan menggelengkan kepalanya, sebelum dia berkata dengan nada bijaksana. Mustahil pusaran jiwa baru lahir sebesar ini, tetapi di dunia ini, tidak ada yang benar-benar mustahil. Selain itu, kemungkinan pusaran ini tercipta oleh teknik kultivasi tingkat abadi juga bukan hal yang mustahil. Bagaimanapun, selama orang ini berhasil lulus tes keempat, kita pasti akan tahu jawabannya. Perkataan Penatua Zuan bagaikan sambaran petir yang tiba-tiba dan menggetarkan hati para murid di dalam aula. Meskipun mereka telah menduga bahwa mungkin ada sesuatu yang luar biasa tentang pusaran hitam ini, tebakan Penatua Zuan bukanlah sesuatu yang dapat diterima dengan mudah, sehingga menyebabkan diskusi hening memenuhi aula. Teknik kultivasi tingkat abadi. Mungkinkah ada teknik kultivasi tingkat abadi di luar wilayah pusat? Kurasa tidak. Ini hanya tebakan. Bahkan tetua Zuan pun tampak tidak percaya diri dalam hal ini. Lagi pula, selain kakak senior Chen yang kebetulan bertemu dengannya, kurasa bahkan murid inti pun tidak memiliki teknik kultivasi tingkat abadi. Saat para pengikut Sekte Suci terus berdebat mengenai masalah ini, suara gemuruh terdengar di dalam ruang spiritual Sun Long, saat lautan ilusi mulai terbentuk. Sun Long dapat merasakan bahwa di bawah jiwanya yang hampir mengembun di dalam ruang spiritualnya, kekuatan spiritualnya dengan cepat berubah menjadi lautan yang sangat besar. Sun Long segera memahami bahwa ini adalah ciptaan lautan spiritualnya. Dia telah mendengar dari Little Black, bahwa saat seorang kultivator memasuki tahap Naschen Soul, kekuatan spiritualnya akan sepenuhnya berubah menjadi lautan spiritual. Kekuatan indera jiwa seseorang juga berhubungan langsung dengan kemurnian jiwanya, begitu pula lautan spiritualnya. 1 jam berlalu dengan cepat, dan pada saat yang sama pusaran hitam raksasa di atas kepalanya menghilang kembali ke dalam tubuhnya. Sun Long yang sudah tinggal selangkah lagi memasuki tahap jiwa baru lahir, dapat merasakan pil jiwa es yang menyalurkan sejumlah besar energi ke jiwanya, sebelum ruang spiritualnya berguncang hebat. Pada saat yang sama ketika dia dapat merasakan jiwa barunya berhasil mengembun dan menjadi ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya, Sun Long dapat merasakan bahwa lautan spiritual yang luas juga telah terbentuk di dalam ruang spiritualnya. Dan tepat di atas lautan spiritual ini, batu waktu, mengambang dengan tenang di udara, seolah-olah sedang mengawasi perubahan di rumahnya sendiri. Pada saat ini, Sun Long tahu bahwa dia akhirnya memasuki tahap Naschen Soul. Namun, tepat saat Sun Long mengira terobosannya telah berakhir dan ia hendak membuka matanya, ia tiba-tiba merasakan darahnya bergejolak di dalam tubuhnya, seperti gunung berapi yang hendak meletus. Lengan dan kakinya mulai ditumbuhi sisik hitam pelindung yang menyerupai baju besi hitam sementara sejumlah besar energi mulai memenuhi tubuhnya, membuat Sun Long merasa seolah-olah ada sesuatu yang akhirnya terbangun di dalam dirinya setelah ribuan tahun tertidur. 404, Garis Keturunan Raja Binatang Ajaib. Sun Long dapat merasakan perubahan yang terjadi di tubuhnya bahkan tanpa membuka matanya, karena semakin banyak energi yang memenuhi tubuhnya tanpa henti. Dia dapat merasakan seolah-olah lautan ki yang tak berujung telah muncul di dalam dirinya, sementara bahkan otot, tulang, dan uratnya pun turut diperkuat oleh energi aneh ini. Ini adalah pertama kalinya Sun Long bertemu sesuatu yang dapat memberdayakan ki dan tubuhnya di saat yang bersamaan. Namun, aliran energi yang tiada henti ini hanya muncul sesaat sebelum langsung menghilang. Pada saat yang sama, Sun Long dapat merasakan darahnya yang membara mulai mereda, sementara sisik-sisik hitam yang muncul di tubuhnya juga mulai menghilang, tidak meninggalkan jejak sama sekali, hampir seolah-olah tidak pernah ada sebelumnya. Pada saat itu, dua kata muncul di benak Sun Long, saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang tidak pasti. Garis keturunan naga. Membuka matanya, Sun Long segera mengalihkan pandangannya ke tangannya, tetapi tidak ada jejak sisik apapun di tubuhnya. Namun, berdasarkan ingatannya, bagaimana mungkin Sun Long tidak mengerti, bahwa hal di dalam jiwanya yang tampaknya telah terbangun setelah terobosannya ke tahap jiwa baru lahir, adalah garis keturunan ini. Meskipun dia tahu ingatannya tidak lengkap,
Sun Long dapat dengan jelas memahami makna di balik memiliki garis keturunan, terutama yang berasal dari Raja Binatang Ajaib yang kuat seperti naga. Para pembudidaya dengan garis keturunan khusus dapat mengaktifkan efek garis keturunan mereka, meningkatkan kekuatan mereka dan memperoleh manfaat yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat garis keturunan mereka serta tingkat kemurnian mereka. Pada saat yang sama, Sun Long juga tahu bahwa hanya ada dua cara untuk mendapatkan garis keturunan. Cara pertama, adalah bagi seorang kultivator untuk memiliki seorang leluhur dalam keluarganya yang sangat kuat di masa lalu dan memiliki garis keturunan khusus, yang memungkinkan keturunannya untuk mewarisinya juga di masa depan. Ini adalah cara yang paling umum untuk mewarisi garis keturunan, tetapi juga merupakan cara yang efeknya paling lemah, karena kemurnian garis keturunan yang akan diwarisi oleh keturunannya bergantung pada keberuntungan. Jika seseorang beruntung atau terlahir dengan bakat luar biasa dan mewarisi gen leluhurnya, ia dapat mewarisi 90 atau bahkan 100% kemurnian garis keturunan leluhurnya. Namun, jika ia kurang beruntung, ia hanya akan dapat mewarisi 10% saja, atau dalam beberapa kasus bahkan tidak sampai 1%. Sedangkan cara kedua, sebenarnya dapat menjamin seorang kultivator bisa memperoleh garis keturunan dengan kemurnian 100%, tetapi hampir mustahil untuk dicapai dalam kenyataan. Yaitu dengan memiliki binatang ajaib yang kuat yang dengan sukarela menawarkan sebagian saripati darahnya, sehingga menyerapnya dan memperoleh efek garis keturunannya juga. Akan tetapi, pada hakikat binatang ajaib sangat enggan untuk memberikan setetes pun saripati darah mereka, karena hal itu dapat melemahkan mereka selama ratusan, dan dalam beberapa kasus bahkan selama ribuan tahun. Bahkan binatang ajaib yang mempunyai tuan pun seringkali enggan memberikan saripati darahnya kepada tuannya. Tentu saja, bahkan jika seekor binatang ajaib bersedia menawarkan darahnya, belum tentu seorang kultivator akan berhasil memperoleh garis keturunannya pada percobaan pertama. Sekali percobaan mungkin hanya memerlukan setetes saripati darah saja, tetapi bisa juga memerlukan puluhan, ratusan, dan dalam beberapa kasus bahkan ribuan tetes, tergantung dari kekuatan garis keturunan dan binatang ajaib tersebut. Pada saat yang sama, mengaktifkan garis keturunan bukan tanpa biaya. Meskipun seorang kultivator dapat memperoleh efek garis keturunan dalam jangka waktu terbatas setelah membakar sebagian darahnya, begitu efek garis keturunan tersebut berakhir, jika mereka telah menghabiskan terlalu banyak saripati darah mereka, mereka akan menjadi sangat lemah, dan harus menunggu dalam jangka waktu yang lama hingga saripati darah mereka terisi kembali. Pada saat itu, segudang emosi yang berbeda muncul di hati Sun Long saat dia menyadari satu hal penting. Ini bukan sembarang garis keturunan naga, tetapi garis keturunan Little Black sendiri. Begitu pikiran itu muncul di benaknya, Sun Long ingin secara naluriah memasuki ruang berkabut di batu waktu, tempat si hitam kecil berada, tetapi mengingat bahwa ini masih merupakan ujian sekte suci, dan juga fakta bahwa si hitam kecil masih menyerap batu naga dan kemungkinan besar akan terbangun setelah merasakan bahwa Sun Long telah membangkitkan garis keturunannya, membuatnya langsung membuang ide ini. Setelah menatap tangannya dengan linglung selama beberapa saat, Sun Long menenangkan dirinya, sebelum mengalihkan perhatiannya ke sekelilingnya. Bagaimanapun, ini masih ujian sekte suci, dan memperoleh token sekte suci merupakan prioritas utama jika ia ingin lulus ujian. Namun, saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat sekelilingnya, Sun Long melihat pemandangan membingungkan muncul dalam penglihatannya. Bangunan-bangunan tua dan setengah hancur di sekitarnya ternyata tidak lagi rusak seperti sebelumnya, malah tampak telah dipugar kembali hingga kondisinya jauh lebih baik. Bahkan menara yang setengah hancur, yang telah diubah menjadi tumpukan abu oleh pemuda berjubah emas dengan tinju api raksasa sebelumnya, tampak seperti telah dikembalikan ke keadaan semula sebelum serangan itu. Rasanya seolah-olah waktu telah dibalik di tempat ini, mengembalikan segala sesuatu di tempat ini kembali ke penampilan aslinya. Menutup matanya, Sun Long terdiam beberapa saat, sebelum cahaya biru terang tiba-tiba muncul di tangan kanannya. Dengan tatapan mata yang dalam, Sun Long mengaktifkan jam pasir raja yang menyebabkan matanya berubah menjadi emas, sementara pada saat yang sama sebuah bola ki berwarna perak muncul di dalam sosok jam pasir yang tak terlihat. 405, Pembalikan Waktu. Mengalihkan perhatiannya ke menara yang setengah rusak di kejauhan, Sun Long terbang ke arahnya tanpa ragu-ragu, sebelum meletakkan tangan kanannya di dinding menara. Mata emasnya memiliki pandangan serius di dalamnya saat dia menatap titik di mana tangannya menyentuh,
sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, hampir tidak terdengar. Waktu, pembalikan. Begitu suaranya keluar dari mulutnya, cahaya biru terang yang keluar dari tangannya segera meluas, dengan cepat menutupi seluruh menara hanya dalam beberapa saat. Sun Long dapat merasakan lebih dari 10% ki-nya terkuras dalam sekejap, karena menara yang setengah rusak itu, dipulihkan, kembali ke kondisi sebelumnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Beberapa saat kemudian, Sun Long menarik tangannya dari dinding menara, dan meskipun menara itu masih dalam keadaan setengah rusak, kondisinya jauh lebih baik daripada bangunan lain di sekitarnya. Ini adalah salah satu gerakan yang telah dipahami sendiri oleh Sun Long saat menerobos ke tahap jiwa baru lahir, pembalikan waktu. Dalam arti tertentu, penjara waktu, yang dia pahami di masa lalu, pengusiran abadi, dan pembalikan waktu, ini, tidak ada bedanya dengan keterampilan bela diri yang dia ciptakan sendiri. Dengan menggunakan ki-nya, Sun Long dapat membalikkan waktu di sekitar suatu benda, mengembalikannya ke kondisi semula. Tentu saja, jika Sun Long mau, ia dapat mengembalikan menara ini ke kondisi sempurna hanya dalam beberapa saat, tetapi lebih dari setengah ki-nya diperlukan untuk tindakan tersebut. Membalikkan waktu dan mengembalikan kondisi suatu benda ke entah berapa tahun yang lalu, bahkan jika itu adalah benda mati seperti menara yang setengah rusak, tetap membutuhkan pengeluaran ki yang sangat besar. Melihat cahaya biru yang surut di tangannya yang kembali ke tubuhnya, Sun Long tidak segera bergerak dari tempat dia berdiri, karena berbagai pikiran melintas di benaknya satu demi satu. Meskipun, pembalikan waktu, tampaknya tidak terlalu berguna dalam pertarungan pada pandangan pertama, dalam arti tertentu, itu tidak ada bedanya dengan memutar balik waktu. Meskipun mustahil untuk memungkinkan saya melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, pada akhirnya ia memiliki lebih dari satu kegunaan. Aku penasaran, apa aku bisa menggunakannya untuk memperbaiki kuali atau formasi dengan cara ini? Hehe, itu sama saja dengan master formasi yang payah. Satu-satunya masalahnya adalah, efek dari perjalanan waktu terlalu kentara, membuatnya terlalu mudah bagi orang lain untuk memahami bahwa itu melibatkan dao waktu. Pada saat yang sama, aku bertanya-tanya, sekarang setelah aku berhasil mencapai peringkat 1 awal tahap Naschen Soul, mungkin Eternal Banishment-ku akan mampu memengaruhi bahkan para kultivator tahap Naschen Soul peringkat 1 puncak. Meskipun sangat menguras ki-ku, tetap saja itu adalah jurus pembunuh instan yang tidak meninggalkan jejak pada akhirnya. Ini benar-benar keahlian terbaik jika aku ingin membunuh seseorang secara diam-diam, bahkan membuka robekan ruang dan menghancurkan jantung seseorang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Satu-satunya masalahnya adalah, ia tidak dapat memengaruhi musuh yang kultivasinya lebih tinggi dariku 1 tingkat penuh. Meskipun sekarang aku belum bisa mengendalikannya sepenuhnya, setelah mencapai tahap akhir dari tahap Naschen Soul atau bahkan tahap Dao King, kendaliku atasnya pasti akan meningkat berkali-kali lipat. Setelah menjernihkan pikirannya, Sun Long menarik napas dalam-dalam sebelum memutuskan untuk mengesampingkan kenangan yang muncul dalam benaknya untuk saat ini, karena dia memutuskan untuk menggugah jiwanya untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, ini masih merupakan ujian Sekte Suci, dan dia tidak bisa menunda lagi untuk mendapatkan token Sekte Suci. Sambil menutup matanya, Sun Long mengaduk energi di dalam lautan spiritualnya, sebelum bola hijau tak kasat mata yang berisi indera jiwanya meledak keluar dari tubuhnya. Dia dapat merasakan rambut hitam pendeknya terangkat ke atas seolah-olah embusan angin muncul di sekitar tubuhnya, sementara bola hijau mulai mengembang semakin jauh dari lokasinya. Sun Long memutuskan untuk tidak menahan diri, penasaran untuk melihat sejauh mana kesadaran jiwanya dapat meluas. Bahkan sebelum mencapai tahap jiwa baru lahir, indera spiritualnya masih dapat meninggalkan tubuhnya dan menyebar beberapa meter di sekelilingnya. Namun, sekarang setelah ia berhasil menembus tahap Naschen Soul, efeknya pasti telah meningkat berkali-kali lipat. Bola hijau yang berisi indera jiwa Sun Long terus berkembang, seiring semakin banyaknya pemandangan bangunan kosong dan setengah rusak yang berada di ambang kehancuran muncul di matanya. Dalam sekejap mata, bola hijau itu telah meluas dalam radius hampir 3 mil. Meski 3 mil hanya 1/10 dibandingkan dengan si hitam kecil yang bisa menggunakan indera jiwanya saat ia masih menjadi binatang sihir tingkat 3 puncak dan dapat meliputi area seluas 30 mil di sekitar Sun Long, jiwa si hitam kecil hanya melemah setelah ia memasuki batu waktu, dan harus memulai kembali kultivasinya,
dan tidak terpecah menjadi beberapa bagian seperti milik Sun Long. Bagi seorang kultivator yang baru saja menerobos ke tahap jiwa baru lahir, mampu memperluas indera jiwanya sejauh 3 mil, ini sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Saat indera jiwanya telah meliputi lebih dari separuh kota, Sun Long segera melihat sekelompok 7 orang bertarung hampir 2 mil jauhnya darinya, ke arah utara kota. Meski hampir mustahil untuk melihat wajah orang-orang yang sedang bertarung karena tertutup oleh ki yang meluap-luap dan padat, Sun Long yakin bahwa kelompok pemuda berjubah emas sedang bertarung melawan kelompok wanita muda berjubah hitam. Pada saat yang sama, Sun Long ingat dengan jelas bahwa pemuda berjubah emas itu tampak yakin bahwa wanita muda berjubah hitam adalah orang yang memiliki token sekte suci, sementara dia juga tidak secara langsung menyangkalnya. Jadi, setelah memikirkannya sejenak, Sun Long melesat ke arah utara kota tanpa ragu-ragu. Sekarang dia sudah maju ke tahap jiwa baru lahir, dia pasti bisa menandingi pemuda berjubah emas, lelaki tua berjubah hitam, dan juga perempuan muda berjubah hitam. Adapun siapa yang akan mendapatkan token sekte suci, itu masih harus dilihat. Pada saat yang sama ketika Sun Long terbang ke arah utara kota, menuju ke tempat pemuda berjubah emas bertarung melawan kelompok wanita muda berjubah hitam, di pinggiran kota kecil lain di dunia ini, Liu Mei berjubah putih memimpin pasukan besar makhluk mayat hidup saat mereka berbaris menuju gerbang kota. 406, Kemajuan Liu Mei. Sedikit lebih dari 5 mil jauhnya dari kota, sekelompok hampir 130 murid berkumpul di sana, mereka semua menatap pasukan mayat hidup di depan Liu Mei dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Pasukan yang terdiri lebih dari 1000 kerangka berwarna putih giok mengikuti di belakang 50 ksatria mayat hidup yang berpakaian baju zirah hitam, saat mereka semua menuju gerbang kota di kejauhan. Akan tetapi, baik 1000 kerangka putih maupun 50 ksatria mayat hidup bukanlah makhluk yang paling menarik perhatian dan mengejutkan dalam adegan ini. Sebaliknya, tepat di tengah-tengah pasukan kerangka putih itu terdapat seekor binatang mayat hidup aneh yang sangat besar, setinggi 30 meter 100 kaki, dengan seorang wanita muda berjubah putih dan berkerudung putih duduk di punggungnya. Penampakan binatang ini sungguh menyeramkan dan aneh. Ia memiliki 4 kaki tebal dan besar berwarna hitam yang menyerupai kuku kuda, juga tubuh raksasa, tetapi ia tidak memiliki lengan atau kepala. Sebaliknya, di bagian tubuhnya terdapat mulut besar berwarna hitam, dengan deretan gigi putih yang terlihat. Penampakan makhluk ini begitu mengerikan, hingga membuat bulu kuduk siapa saja yang melihatnya merinding, bahkan para penjahat di atas tembok kota pun tak terkecuali. Apa benda ini? Itu kelihatannya seperti sejenis binatang ajaib. Apa benda ini benar-benar binatang ajaib? Auranya jelas berada di tahap awal jiwa baru lahir tingkat 1, tapi kenapa rasanya begitu mengerikan? Para penjahat di tembok kota menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka saat mereka menatap makhluk besar tempat Liu Mei berdiri, dan mereka pun segera mempersiapkan diri untuk berperang. Namun Liu Mei memiliki ekspresi yang tenang di matanya, saat dia memerintahkan kerangkanya untuk terus berbaris maju menuju gerbang kota. Setelah menerobos ke tahap jiwa baru lahir, dia tidak hanya membentuk indera jiwanya sendiri, tetapi dia juga melihat peningkatan besar dalam kekuatan spiritualnya. Pada saat yang sama, jumlah kerangka dan ksatria mayat hidup yang dapat dipanggilnya meningkat berkali-kali lipat, tetapi itu bukanlah perubahan terbesar. Setelah menerobos ke tahap jiwa baru lahir, Liu Mei juga menyadari bahwa ia dapat menggunakan sejumlah besar ki-nya untuk memanggil makhluk besar ini juga, yang akhirnya ia beri nama pelahap maut. Kultivasi pelahap maut itu berada pada level yang sama dengannya, dan level yang sama dengan para ksatria mayat hidup di saat yang sama, pada peringkat awal satu tahap jiwa baru lahir, tetapi kekuatannya tidak sesederhana itu. Tidak hanya dapat dengan mudah menginjak-injak 10 ksatria mayat hidup dengan satu hentakan jika diinginkan, tetapi Liu Mei juga dapat merasakan rasa lapar yang hebat datang dari binatang buas ini. Pada saat yang sama, itu bukanlah perubahan besar ketiga yang disadari Liu Mei saat menerobos ke tahap Naschen Soul. Kerangka dan para ksatria mayat hidupnya tampak menjadi lebih kuat, tetapi sekarang, dia juga harus menggunakan indera rohnya sendiri, tidak, indera jiwanya sendiri untuk menahan mereka agar tidak lepas dari kendalinya. Tentu saja, ini adalah hasil dari penguatan dao kematian Liu Mei, yang memberikan kesadaran kepada para ksatria mayat hidup dan kerangkanya, serta memungkinkan mereka menjadi berkali-kali lipat lebih kuat saat bertarung. Awalnya,
Liu Mei tahu bahwa dibutuhkan sekitar 10 kerangkanya jika mereka ingin membunuh seorang kultivator di level yang sama dengan mereka. Tetapi setelah terobosannya, 5 kerangka di puncak peringkat 9 alam roh mungkin dapat mengurus seorang kultivator alam roh puncak peringkat 9 tanpa terlalu banyak kesulitan. Namun, masalah terbesar yang dihadapi Liu Mei adalah menggunakan indera jiwanya untuk mengendalikan pelahap maut yang sangat besar. Makhluk ini memiliki dorongan yang mengerikan untuk melahap apapun di sekitarnya dan menyebabkan malapetaka dan kematian tanpa akhir di sekitarnya. Tentu saja, meskipun sulit untuk mengendalikan makhluk mati ini, Liu Mei juga tahu bahwa kekuatannya pasti mengerikan. Meskipun dia belum mengujinya, dia jelas bisa merasakan bahwa, bahkan jika 1000 kerangka dan 50 ksatria mayat hidup menggabungkan kekuatan mereka dan menyerang pelahap maut bersama-sama di waktu yang sama, mereka belum tentu menang. Tentu saja, untuk memperoleh tingkat kekuatan ini, terobosan Liu Mei bukanlah hal yang mudah. Dia hampir jatuh ke dalam neraka, saat seni penyerapan darah menunjukkan efek negatifnya untuk pertama kalinya. Selama terobosannya, dia dapat merasakan perasaan haus darah yang kuat tumbuh dari dalam dirinya, mencoba memengaruhi pikirannya, hampir seolah-olah mencoba merusaknya dan mengubahnya menjadi iblis haus darah yang tidak menginginkan apapun selain kekacauan. Pada saat itulah pil berwarna ungu yang telah ia konsumsi sebelum terobosannya akhirnya menunjukkan efeknya. Pil ini adalah sesuatu yang Sun Long secara pribadi racik untuknya menggunakan bunga abu impian, peringkat 5 sebagai bahan utama. Berdasarkan apa yang diketahui para alkemis di Kota Dosa, bunga abu impian hanya memiliki satu kegunaan. Untuk digiling menjadi debu dan menghasilkan bubuk yang dapat membantu seorang kultivator yang menderita penyakit mental. Namun, Sun Long tahu bahwa ini bukan satu-satunya kegunaan dari ramuan obat peringkat 5 ini. Dengan menggunakannya sebagai bahan obat utama, dia dapat meramu pil yang dapat membantu Liu Mei mempertahankan kejernihan pikirannya, dan menekan efek negatif yang ditimbulkan oleh seni penyerapan darah padanya selama terobosannya. Tentu saja, sebagai pil peringkat 5 kelas atas, efek yang dimiliki pil itu terhadap alam roh peringkat 9 puncak Liu Mei sangat kuat, membantunya menekan nafsu darah dari seni penyerapan darah pada akhirnya dan memungkinkannya untuk berhasil menyelesaikan terobosannya. Berdiri di punggung pelahap maut, Liu Mei mula-mula melirik ke arah para pengikutnya yang tengah menatapnya dari dataran beberapa mil jauhnya dari kota, sebelum dia mengalihkan perhatiannya kembali ke arah gerbang kota yang sangat besar, dan para penjahat dari Sekte Suci yang bertugas di sana. 407. Pengepungan Kota. Melihat kerangka Liu Mei kurang dari 1 mil jauhnya dari kota kecil dan menuju gerbang kota tanpa henti, para murid yang menatap pemandangan ini dari kejauhan memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka, hampir tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Apakah dia gila? Apakah dia benar-benar berniat mengepung kota sendirian? Mungkin, dia punya 1000 kerangka seperti itu, dan juga 50 ksatria berbaju zirah hitam serta binatang besar yang jelek, mungkin itu bukan hal yang mustahil. Seorang pemuda berjubah merah terkekeh ketika mendengar ini, dan melihat Liu Mei yang dengan percaya diri menyerbu kota, dia berkata dengan nada mengejek. Hehe, memang bukan hal yang mustahil baginya untuk berhasil membunuh anjing-anjing itu dengan pasukannya maupun binatang buas yang ditungganginya, tetapi kalaupun ia berhasil membunuh semuanya, ia pasti akan menderita sekalipun ia entah bagaimana selamat. Hanya masalah waktu sampai dia menarik perhatian salah satu kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat 3 puncak yang akan datang dan menjaganya. Lagi pula, meskipun para sampah di atas tembok kota itu baru berada di tahap akhir alam roh dan peringkat 1 tahap jiwa baru lahir, mereka tetap berguna sebagai anjing penjaga. Mustahil orang-orang idiot di dalam kota itu membiarkan anjing mereka sendiri dibunuh seperti itu. Ekspresi serius tampak di wajah para murid itu ketika mendengar perkataan pemuda berjubah merah itu. Orang ini adalah satu-satunya ahli jiwa baru lahir tingkat puncak 3 di kelompok murid ini dan dia juga yang memimpin serangan di kota ini setengah hari yang lalu. Akan tetapi, bukan hanya jumlah pengikut dalam kelompok ini jauh lebih kecil dibanding aliansi yang dianut Sun Long dan pemuda berjubah emas itu, tetapi kota ini juga memiliki 3 ahli tahap jiwa baru lahir peringkat puncak 3 yang tersembunyi di dalamnya. Saat kelompok lelaki berjubah merah itu mengetahui hal itu, mereka segera berbalik dan melarikan diri, tidak berani mengepung kota itu lagi. Sebagai seorang kultivator tunggal tingkat puncak 3 Naschen Sol, dia tidak percaya diri dalam melawan 3 kultivator lain yang berada di level yang sama sendirian.
Akan tetapi, dia tidak merasa cemas mengambil token Sekte Suci, dia juga tidak takut Liu Mei mengambilnya sendiri. Jangankan fakta bahwa seorang kultivator tahap Nas Chen Sol tingkat puncak 3 dapat dengan mudah mengurusnya dan pasukan mayat hidup sendirian, Liu Mei sebenarnya dapat berguna baginya jika dia berhasil membunuh bahkan setengah dari penjahat yang berjaga di tembok kota. Dengan cara itu, aliansinya sendiri akan menghadapi lebih sedikit perlawanan di masa mendatang dan akan mampu menaklukkan kota dengan lebih mudah. Adapun alasan kedua mengapa pemuda berjubah merah itu tidak cemas, adalah karena dia sudah tahu, bahwa cepat atau lambat, beberapa ahli tahap jiwa baru lahir tingkat 3 akan datang ke sini dari kota-kota terdekat. Lagi pula, hanya ada 1000 token Sekte Suci, dan jauh lebih banyak daripada sekadar 1000 ahli tahap jiwa baru lahir peringkat 3 puncak, apalagi mereka yang berada di awal dan tengah peringkat 3 juga. Setelah token dari kota-kota terdekat diperoleh, kota ini juga akan menjadi target orang-orang itu. Meskipun persaingannya akan jauh lebih ketat saat itu, tetapi dia sudah tahu bahwa mustahil baginya untuk mendapatkan token Sekte Suci di kota ini sendirian. Pada saat yang sama ketika pikiran-pikiran itu terlintas dalam benak pemuda berjubah merah, pasukan mayat hidup Liu Mei telah tiba hanya beberapa ratus meter dari tembok kota. Pada saat itu, seorang kultivator tahap Nas Chen Sol peringkat puncak 1 yang berdiri di dinding menatap pasukan Liu Mei yang bergerak menuju kota sebelum dia berteriak keras. Menyerang. Saat suaranya bergema di udara, rentetan serangan tak berujung meledak dari para penggarap di atas tembok kota. 1000 orang kultivator alam roh tahap akhir dan juga para ahli tahap jiwa baru lahir peringkat 1, semuanya melancarkan serangan mereka pada saat yang sama, menghalangi langit dan tidak memberikan ruang bagi pasukan Liu Mei untuk mundur. Satu demi satu, kerangka yang tidak memiliki cara untuk melindungi diri mereka sendiri mulai hancur menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, saat mereka menghadapi rentetan serangan tanpa henti yang membombardir mereka. Meskipun puluhan di antaranya dihancurkan dalam setiap gelombang serangan, pasukan yang terdiri dari 1000 kerangka putih giok masih terus bergerak maju menuju tembok kota. Adapun para ksatria mayat hidup Liu Mei, mereka jauh lebih tangguh daripada para kerangka. Meskipun serangan 1000 orang kultivator terhadap tembok kota sangat banyak dan tak ada habisnya, di pasukan Liu Mei juga terdapat 1000 kerangka, yang memaksa mereka untuk melebarkan jangkauan serangan agar dapat mengenai semua kerangka, sehingga para ksatria mayat hidup tidak menghadapi banyak kesulitan dalam prosesnya. Meskipun segelintir ksatria mayat hidup terbunuh, sisanya hanya mengalami luka ringan, sedangkan sebagian besar serangan bahkan tidak berhasil menembus baju zirah hitam mereka. Lagi pula, lebih dari separuh penjahat di atas tembok kota merupakan kultivator alam roh tahap akhir. Di hadapan para ksatria mayat hidup tahap Nas Chen Sol peringkat 1, serangan mereka tidak bisa dianggap lebih dari rata-rata. Meskipun serangan-serangan ini pasti dapat menghancurkan para kerangka yang secara individu jauh lebih lemah dan hanya berada pada puncak peringkat 9 di alam roh, para ksatria mayat hidup yang telah maju ke tahap jiwa baru lahir berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Akan tetapi, orang yang paling mudah menghadapinya sebenarnya adalah pelahap maut dan Liu Mei yang duduk di punggungnya. Binatang yang mengerikan ini membuka mulutnya, dan dengan mudah menelan serangan yang ditujukan padanya, seolah-olah sedang makan. Tak peduli apakah itu anak panah api, batu-batu besar, atau pecahan es, atau apakah itu berasal dari para pendekar alam roh akhir atau dari para pendekar tahap jiwa baru lahir peringkat 1 awal, semuanya ditelan tanpa masalah, saat mereka memasuki mulut sang pelahap maut dan lenyap tanpa meninggalkan jejak apapun. Sedangkan untuk serangan para ahli tahap Nas Chen Sol tingkat menengah 1, meski mereka jatuh pada tubuh besar sang pelahap maut, mereka gagal menimbulkan kerusakan apapun pada binatang besar itu yang kemudian mengabaikan mereka sepenuhnya. Hanya serangan dari beberapa ahli tahap Nas Chen Sol peringkat puncak 1 yang tampaknya mampu menembus tubuhnya, menyebabkan binatang besar itu secara sadar menghindarinya. Hanya dalam beberapa saat, pelahap maut raksasa itu telah tiba tepat di depan tembok kota, bersama dengan pasukan Liu Mei yang tersisa, sembari menatap para pembudidaya di atas tembok dengan tatapan lapar di matanya. 408, Kekuatan Pelahap Maut. Sedikit lebih dari 400 kerangka, 43 ksatria mayat hidup serta pelahap maut yang diduduki Liu Mei, kini telah tiba di depan gerbang kota, saat mereka menatap hampir 1000 pembudidaya di depan mereka. Meski lebih dari separuh dari 1000 kerangka asli telah hancur selama serangan bertubi-tubi,
Demikian pula 7 ksatria mayat hidup miliknya. Liu Mei tampaknya tidak mengalami perubahan ekspresi, karena ia terus menatap para penjahat dari Sekte Suci yang tengah menatap pelahap maut dengan keterkejutan di mata mereka. Namun Liu Mei hampir tidak melirik mereka sedikit pun, sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke arah pelahap maut yang ditungganginya. Dengan tatapan dingin di mata hitamnya yang menawan, dia melambaikan tangannya, saat dia akhirnya mencabut beberapa larangannya, dan membiarkan si pelahap maut menjadi liar. Binatang mengerikan setinggi 30 meter 100 kaki itu, yang bahkan lebih tinggi dari tembok kota setinggi 20 meter 66 kaki, menatap para penggarap di bawahnya dan membuka mulutnya yang besar sambil mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga sebelum melompat ke tengah-tengah mereka dengan rasa lapar dan semangat yang jelas untuk membunuh. Saat kaki tebal pelahap maut itu menyentuh tembok kota, tembok batu itu langsung runtuh, karena para penjahat di sana tergesa-gesa membuka jarak antara mereka dan binatang buas yang besar itu, sambil mengirimkan gelombang serangan lain ke arahnya pada saat yang sama. Namun sang pelahap maut tampaknya tidak mempermasalahkan serangan-serangan ini, dan dengan aura yang dipenuhi kegembiraan dan haus darah, ia membuka mulut besarnya dan langsung menelan segenggam kultivator alam roh akhir serta seorang kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat 1 awal. Teriakan memilukan dari kelima kultivator itu bergema di udara, suara mereka tidak mampu menyembunyikan sedikit pun rasa sakit dan kengerian mereka, saat mereka berteriak sekuat tenaga saat mereka berada di dalam mulut pelahap maut. Pada saat yang sama, ekspresi ketakutan tampak di wajah para penjahat lainnya di atas tembok kota, seiring dengan teriakan, suara tulang yang diremukkan dan dikunyah terdengar dari mulut pelahap maut. Meskipun mendengar teriakan minta tolong yang dipenuhi rasa takut dan kesakitan, Liu Mei tetap menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya, tanpa sedikit pun rasa simpati di matanya. Setibanya di tempat ini dan memulai ujian ketiga, dia ingat dengan jelas alasan mengapa orang-orang ini dikirim ke sini. Memperkosa pria, wanita dan anak-anak, membunuh ribuan manusia dan petani, menghancurkan keluarga yang tak terhitung jumlahnya, inilah kejahatan yang dilakukan Sekte Suci yang menempatkan orang-orang ini di sini. Liu Mei telah melihat sisi kejam manusia lebih dari sekali. Karena kota dosa merupakan sarang penjahat, maka dia tidak mempunyai belas kasihan terhadap orang-orang tersebut. Sebaliknya, membunuh mereka dapat dianggap sebagai bentuk balas dendam bagi keluarga yang hidupnya telah dihancurkan oleh mereka. Lagi pula, bahkan di dunia kultivasi di mana pembunuhan merajalela, sebagian besar kultivator masih memiliki moral mereka sendiri, hampir seolah-olah ada serangkaian aturan tidak tertulis yang harus mereka patuhi. Biasanya, kecuali jika itu adalah dendam mendalam yang setara dengan perseteruan keluarga, para kultivator tidak akan dengan mudah menyakiti manusia, bahkan jika mereka adalah anggota keluarga musuh. Lagi pula, bahkan kultivator tingkat surga memiliki rentang hidup sedikitnya 1000 tahun, apalagi ahli alam roh tingkat puncak 9 dan kultivator tahap jiwa baru lahir seperti orang-orang ini yang dapat hidup sedikitnya 10.000 tahun. Berapa banyak generasi manusia yang akan celaka jika mereka jatuh ke tangan mereka? Akan tetapi, ada satu hal yang paling dibenci Liu Mei bahkan lebih dari para kultivator yang membunuh manusia demi kesenangan mereka sendiri, pemerkosaan. Inilah hal yang sangat dibenci Liu Mei dari lubuk hatinya. Dia dapat mengingat dengan jelas bagaimana di Vermilion Realm, milik Cui Guoliang, para pengikut Poison Hall telah diam-diam menyerangnya sementara salah satu dari mereka bahkan melapisi senjatanya dengan sejenis afrodisiak. Jika bukan karena Sun Long yang menyelamatkannya saat itu, kemungkinan besar dia akan memilih untuk mengakhiri hidupnya dan membawa serta para pengikut Aula Racun bersamanya ke akhirat. Oleh karena itu, melihat orang-orang di depannya sekarat di rahang pelahap maut tidak menyebabkan Liu Mei merasa bersalah sedikit pun. Meskipun mendengar teriakan minta tolong yang menyayat hati dan semakin keras. Setan, kau iblis, seseorang cepat panggil senior Meng Yin. Para penjahat di sekitar Liu Mei berteriak keras saat mereka melihat pemandangan mengerikan di depan mata mereka, sementara mereka terus melancarkan serangan bertubi-tubi terhadap pelahap maut yang tingginya 30 meter 100 kaki. Namun Liu Mei tidak berencana hanya duduk di sana dan menyaksikan orang-orang ini menyerangnya. Dengan tatapan dingin di matanya, dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke depan, menyebabkan lebih dari 400 kerangka dan 43 ksatria mayat hidup segera bergabung dalam pertarungan, menyerang para penggarap di atas tembok kota. Namun, ini bukanlah akhir. Saat sang pelahap maut terus mengamuk,
mengejar para kultivator alam roh puncak peringkat 9 dan alam jiwa baru lahir peringkat 1 di sekitarnya. Liu Mei yang sedang duduk di punggungnya tiba-tiba menutup matanya, saat sebuah bola hitam berisi ki kematian muncul di antara kedua tangannya. Cepat, serang dia. Apapun yang dia coba lakukan, jangan biarkan dia menyelesaikannya. Seorang kultivator tahap Nas Chen Sol peringkat puncak 1 yang paling dekat dengan Liu Mei, adalah orang pertama yang berteriak, menarik perhatian semua orang, sebelum dia mengangkat pedangnya dan segera melesat ke arah Liu Mei, sama sekali mengabaikan kerangka putih giok dan para ksatria mayat hidup di sekitarnya. Dia tidak tahu apa yang direncanakan Liu Mei, tetapi dia tidak mau menunggu sampai dia menyelesaikannya. Sambil memegang pedang tipis berwarna merah di tangannya, dia melesat ke langit, dan mengabaikan pelahap maut yang mengamuk dan dengan gegabah membunuh dan memakan para pembudidaya di sekitarnya. Pria itu mengarahkan pedangnya ke tenggorokan Liu Mei. Namun pada saat itu, Liu Mei membuka matanya, dan melihat ke arah ahli tahap Nas Chen Sol peringkat 1 puncak yang dengan cepat terbang ke arahnya dan berniat untuk sepenuhnya mengabaikan pelahap maut. Bibirnya sedikit terbuka, saat dia membuka mulutnya dan mengucapkan satu kata yang membuat merinding tulang belakang siapapun yang mendengarnya. Kematian. Saat kata tunggal dan tampaknya sederhana itu keluar dari mulut Liu Mei, bola ki kematian di antara kedua tangannya tiba-tiba meledak, langsung menyelimuti tubuh raksasa pelahap maut itu. Aura kematian yang mengerikan menyelimuti binatang buas setinggi 30 meter, 100 kaki, saat pelahap maut raksasa itu tiba-tiba berhenti mengamuk, dan mengalihkan perhatiannya ke arah pria dengan pedang tipis berwarna merah di tangannya. 409, mengguncang kota. Sambil mengangkat salah satu dari 4 kakinya yang besar, sang pelahap maut, memandang, ke arah laki-laki yang terbang ke arah Liu Mei, sebelum menghentakkan kakinya dengan keras, bagaikan raksasa yang hendak menginjak semut. Kultivator puncak tahap jiwa baru lahir peringkat 1 itu terkejut saat dia merasakan pelahap maut raksasa itu tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke arahnya, sementara di saat yang sama, rasa bahaya mematikan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia tidak mengerti mengapa, tetapi binatang buas tahap Nas Chen Sol peringkat 1 awal di depannya benar-benar membuatnya merasa terancam. Namun, meski melihat kaki besar yang menimpanya, pria parubaya itu tidak mundur. Sebaliknya, dia mengubah target pedangnya, dari Liu Mei ke kaki pelahap maut, saat dia mendengus marah dan berkata, kau pikir kau bisa melawanku hanya dengan monster tahap Nas Chen Sol peringkat 1 awal, tahu posisimu. Menekan bahaya yang telah tumbuh dari lubuk hatinya dan menjadi lebih intens dari waktu ke waktu, pedang pria parubaya itu menyala dengan cahaya terang, saat dia mengayunkannya ke samping, mengirimkan tebasan kuat ke arah kaki pelahap maut. Namun, kejadian setelah itu tidak saja mengejutkan lelaki parubaya itu, tetapi juga para penjahat lain di sekitarnya yang kebetulan melihatnya, begitu pula para pengikut persekutuan yang tengah menatap tembok kota dari kejauhan beberapa mil jauhnya dari kota. Bertentangan dengan ekspektasi manusia jiwa baru lahir peringkat 1 puncak, tebasan kuat, yang diharapkan dapat menebas kaki pelahap maut tidak hanya gagal melukai binatang besar itu sedikit pun, tetapi malah langsung musnah. Tak mampu menyembunyikan keterkejutan di matanya, ahli tahap Nas Chen Sol peringkat puncak 1 itu tidak punya waktu untuk menganalisis mengapa serangannya gagal, dan hanya bisa mengangkat pedangnya sebagai tanggapan, dalam upaya untuk menghalangi kaki hitam besar yang terus turun ke arahnya dan sekarang hanya beberapa meter jauhnya darinya. Namun, saat pedangnya bertemu dengan kaki raksasa pelahap maut itu, pria parubaya itu dapat merasakan suatu kekuatan yang tak terhentikan menghantam tubuhnya, yang langsung membuatnya terpental kembali ke tanah. Ledakan. Saat kaki hitam pelahap maut mendarat di tubuh kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat 1 puncak, gempa bumi dahsyat tiba-tiba terjadi, mengguncang setengah kota, menyebabkan bahkan para kultivator yang bertarung dengan kerangka dan ksatria mayat hidup Liu Mei tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Medan pertempuran yang riuh rendah yang dipenuhi dengan teriakan dan jeritan beberapa saat yang lalu langsung menjadi sunyi, saat semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Liu Mei dan pelahap maut. Binatang mengerikan itu perlahan mengangkat kakinya dari tanah, memperlihatkan tubuh seorang kultivator Nas Chen Sol tingkat puncak peringkat 1 yang sudah hancur berkeping-keping di bawahnya. Sebilah pedang panjang dan tipis tergeletak di sampingnya, tetapi bahkan dengan senjata emas peringkat 2 miliknya, tubuh kultivator Nas Chen Sol tingkat puncak peringkat 1 itu telah berubah menjadi pasta daging akibat hentakan mengerikan dari pelahap maut. Melihat darah segar yang menetes dari kaki pelahap maut,
Ekspresi terkejut, serta ketidakpercayaan dan ketidakpercayaan muncul di mata para murid yang berada 5 mil jauhnya dari kota, tidak dapat menerima pemandangan di depan mata mereka. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bukan hanya beberapa kultivator alam roh dari aliansi itu yang terkejut, bahkan para kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat 1 dan peringkat 2, dan bahkan pemuda berjubah merah yang telah mencapai puncak tahap jiwa baru lahir peringkat 3 pun memperlihatkan ekspresi tak percaya di mata mereka saat mereka melihat pemandangan ini. Lagi pula, jelaslah bahwa aura pelahap maut itu hanya berada pada tahap awal jiwa baru lahir tingkat 1, sedangkan lelaki parubaya itu jelas merupakan ahli tahap jiwa baru lahir tingkat 1 puncak. Namun, orang itu tidak hanya mati meskipun tingkat kultivasinya berbeda, tetapi juga mati hanya dengan satu hentakan. Seorang wanita muda di puncak peringkat 2 di tahap Nas Chen Sol perlahan mendekati pemuda berjubah merah, saat dia tiba-tiba bertanya dengan suara penuh skeptisisme. Kakak senior, mungkinkah binatang itu sebenarnya berada di tingkat tengah 2 tahap jiwa baru lahir atau bahkan lebih tinggi? Jika tidak, ini tidak mungkin. Namun pemuda berjubah merah itu hanya menggelengkan kepalanya tanpa menjawab, karena matanya menatap tajam ke arah wanita muda berkerudung putih yang berada di atas punggung binatang itu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa bahkan seorang kultivator tahap Nas Chen Sol peringkat 2 awal tidak mampu membunuh lelaki parubaya itu dengan satu pukulan. Hanya seorang ahli tahap Nas Chen Sol tingkat menengah 2, atau seseorang yang bahkan lebih kuat yang mungkin dapat mencapai prestasi seperti itu. Akan tetapi, sebagai ahli tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 3, dia dapat memahami dengan jelas bahwa aura Liu Mei dan pelahap maut hanya berada pada tahap jiwa baru lahir tingkat awal 1. Tentu saja, meskipun pemuda itu terkejut, dia tidak tahu bahwa untuk memperoleh hasil ini, Liu Mei tidak hanya telah menggunakan kekuatan penuh pelahap maut, tetapi pada saat dia mengucapkan kata maut sebelumnya dan membiarkan bola hitam ki kematian di tangannya jatuh ke punggung pelahap maut, dia telah menggunakan tahap pertama, nyanyian maut. Sang pelahap maut sendiri mampu melawan pria parubaya di puncak peringkat 1 Nas Chen Sol tanpa masalah. Namun, dengan bantuan keterampilan bela diri Sein tingkat rendah milik Liu Mei, kekuatan monster perkasa itu meningkat hingga ke pertengahan peringkat 2 Nas Chen Sol. Meskipun auranya hanya berada di awal peringkat 1 Nas Chen Sol, mustahil bagi seorang kultivator tahap Nas Chen Sol peringkat 1 puncak untuk bertahan dari serangannya. Namun pada saat itu, saat pemuda berjubah merah terus menatap Liu Mei di atas punggung pelahap maut, matanya tiba-tiba menyipit saat dia menatap lebih dalam ke dalam kota. Senyum dingin kemudian muncul di bibirnya, saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang hampir tidak bisa didengar. Mereka akhirnya datang. Saat kata-kata itu keluar dari mulut pemuda itu, setengah mil jauhnya dari Liu Mei, seorang lelaki tua berjubah hitam, seorang lelaki parubaya dengan mata yang menyerupai ular, juga seorang wanita tua berbaju besi merah, semuanya muncul hampir di saat yang sama, menatap Liu Mei di punggung pelahap maut dengan tatapan acuh tak acuh di mata mereka. 410, Kartu Truf Liu Mei. Meskipun ketiga ahli tahap jiwa baru lahir peringkat puncak 3 itu memasang ekspresi acuh tak acuh di wajah mereka, niat membunuh yang keluar dari tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka tidak berencana memberi Liu Mei kesempatan apapun untuk melarikan diri dari tempat ini. Namun, Liu Mei tampaknya tidak terlalu terkejut dengan kemunculan tiba-tiba ketiga penjahat itu. Meskipun merasakan aura yang keluar dari tubuh mereka, yang menunjukkan dengan jelas bahwa mereka semua adalah ahli tahap jiwa baru lahir tingkat 3 puncak, Liu Mei tetap memasang ekspresi tenang di balik kerudung putihnya, sambil terus duduk di punggung pelahap maut, seolah-olah dia sudah menduga kedatangan mereka sekarang. Adapun pelahap maut, meskipun kekuatannya telah ditingkatkan berkat nyanyian maut, Liu Mei yang membuatnya setara dengan seorang kultivator tahap jiwa baru lahir tingkat menengah 2, dan meskipun jelas bukan tandingan bagi 3 orang di sekitarnya, ia tetap tampak tidak takut terhadap 3 ahli tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 3 yang telah mengepungnya. Namun, karena indera jiwa Liu Mei menekannya secara alami, kecuali ia diizinkan menyerang, monster hitam raksasa setinggi 30 meter, 100 kaki, itu tidak akan bergerak sedikit pun. Pada saat yang sama, kerangka Liu Mei dan para ksatria mayat hidup miliknya juga berhenti bertarung dengan penjahat lain di sekitar mereka. Saat mereka dengan cepat mengepung pelahap maut, tampak seperti mereka tengah melindungi binatang buas yang besar itu.
Orang tua berjubah hitam itu tampaknya tidak keberatan dengan kenyataan bahwa Liu Mei sedang mengumpulkan kerangka dan ksatria mayat hidup di sekitar pelahap maut, dan dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya, dia memperlihatkan giginya yang bengkok saat dia bertanya sambil tersenyum. Gadis kecil, apa kau begitu terburu-buru ingin mati? Apa kau tidak melihat anak-anak tolol di sana yang bahkan tidak berani menginjakkan kaki dalam radius 8 kilometer dari kota ini? Jangan bilang kau tidak mengerti alasan di balik itu. Hehe, atau mungkin kau pikir kau lebih kuat dari mereka semua jika digabungkan. Saat lelaki tua berjubah hitam itu menyelesaikan kata-katanya, ekspresi jelek muncul di wajah para pengikut dalam aliansi yang berjarak 5 mil dari kota. Seolah-olah orang itu mengundang mereka untuk menginjakkan kaki di kota itu jika mereka punya nyali. Akan tetapi, karena pemuda berjubah merah dalam kelompok mereka tidak berbicara dan memilih berdiam diri saat menyaksikan kejadian tersebut, maka tidak ada seorang pun yang berani membantah perkataan lelaki tua itu. Lagi pula, memang benar mereka sudah mencoba memasuki kota itu sekali, tetapi mereka sudah menderita kekalahan telak. Dari kelompok semula yang berjumlah 170 orang, 40 orang pengikutnya kehilangan nyawa, karena sama sekali tidak mampu memberikan perlawanan. Tambahan pula, jika bukan karena kelompok lelaki tua itu tidak mengejar mereka saat mereka meninggalkan kota, lelaki muda berjubah merah itu yakin bahwa lebih dari separuh anggota aliansinya pasti sudah mati saat itu, sedangkan sisanya kemungkinan besar akan terpaksa berpencar di alam liar sebelum berkumpul kembali di masa mendatang. Tanpa menunggu jawaban Liu Mei, wanita tua berbaju merah itu menyipitkan matanya ketika mendengar kata-kata pria tua itu, sebelum dia berkata dengan suara sedingin es. Apa gunanya ngobrol sama orang mati? Bunuh saja dia dan selesaikan ini. Pria parubaya dengan iris vertikal yang menyerupai ular itu menganggukkan kepalanya tanda setuju, sementara matanya menatap Liu Mei tanpa ada perubahan dalam ekspresinya, hampir seolah-olah dia sedang melihat mayat. Hahaha, baiklah. Kalau begitu, biar aku saja yang terhormat. Lagi pula, aku paling suka daging segar. Kata lelaki tua berjubah hitam itu sembari menatap Liu Mei di punggung pelahap maut, sebelum menjilati bibirnya dengan kegirangan, siap melancarkan aksinya. Melihat bahwa puncak peringkat 3 Naschen Sol tua itu hendak menyerang, dalam aliansi para murid 5 mil jauhnya dari kota, wanita muda di puncak peringkat 2 tahap Naschen Sol memandang pemuda berjubah merah di sebelahnya, sebelum dia bertanya dengan suara penasaran. Kakak senior, haruskah kita mencoba membantunya? Meskipun dia baru di peringkat 1 awal Naschen Sol, mungkin dia bisa berguna saat kita menyerang kota nanti. Asal dia bisa melakukan hal yang sama seperti hari ini dan melawan sampah-sampah di tembok kota sendirian, itu sudah lebih dari cukup. Pemuda berjubah merah yang masih menatap pelahap maut di kejauhan tampaknya telah jatuh ke dalam pikiran yang mendalam selama beberapa saat, tetapi dia akhirnya menggelengkan kepalanya sebelum dia berkata dengan nada kecewa. Risikonya tidak sepadan. Begitu kita memasuki area kota, baik pria bermata ular maupun nenek sihir menjijikkan itu tidak akan membiarkan kita mendekatinya dengan mudah. Dan kalaupun mereka mengizinkan, kemungkinan besar aku akan terluka. Ini jelas tidak sepadan. Kalau saja dia tidak gegabah dan langsung bergabung dengan aliansi kita, kita pasti bisa menunggu kedatangan satu orang lagi di puncak peringkat 3 Naschen Sol sebelum kita menyerang kota. Saat itu, peluang keberhasilan kita akan lebih dari 50% jika kita bertarung bersama. Namun, kecerobohannya telah menyegel takdirnya. Karena dia memilih untuk menyerang kota sendirian, dia hanya bisa menanggung akibatnya. Meskipun pemuda berjubah merah itu tampak tenang saat mengucapkan kata-kata ini, jelaslah bahwa dia sangat kecewa. Lagi pula, menambahkan 1000 kerangka alam roh peringkat puncak 9 ke dalam aliansinya, 50 ksatria mayat hidup dan monster besar yang mungkin bisa melawan ahli tahap jiwa baru lahir peringkat menengah 2 tanpa masalah, bisa terbukti menjadi bantuan yang sangat besar. Pada saat yang sama, pemuda itu juga tertarik pada tipe dao yang dipahami Liu Mei sehingga mampu memanggil makhluk-makhluk yang sangat kuat, yang secara praktis berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan dirinya. Tidak, pelahap maut yang dipanggilnya sendirian, pastinya jauh lebih kuat daripada kebanyakan kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat 1 karena ia jelas bisa bertarung di atas levelnya. Bahkan tanpa mantra kematian Liu Mei yang telah meningkatkan kekuatannya, ia mungkin dapat melawan seorang kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat 1 puncak secara langsung tanpa harus kalah.
Melihat lelaki tua yang berada di puncak peringkat 3 tahap Naschen Soul yang hendak bergerak, Liu Mei sebenarnya tidak memilih untuk mencoba melarikan diri. Sebaliknya, ada pandangan tegas di mata hitamnya yang indah di balik kerudung putihnya, saat dia melambaikan tangannya, mengeluarkan botol pil dari cincin spasialnya dengan satu pil berwarna merah tersimpan di dalamnya. Melihat botol pil yang muncul di tangan Liu Mei, senyum sinis dan sekaligus mengejek terbentuk di bibir lelaki tua itu, sebelum dia bertanya padanya dengan nada mengejek, hampir seolah-olah dia adalah seekor hiena yang sedang melihat seekor kelinci kecil yang tak berdaya yang berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Hehehe, itu kartu trufmu ya? Satu pil, hahaha. Begitu dia selesai mengucapkan kata-katanya, lelaki tua itu tidak menunggu tanggapan Liu Mei ataupun menunggu dia menghabiskan pil di tangannya, saat dia tiba-tiba melesat ke arahnya dengan ekspresi mengejek yang sama di wajahnya. Tidak peduli apapun pil itu, dia yakin tidak mungkin seorang ahli tahap jiwa baru lahir tingkat 3 seperti dirinya bisa terluka oleh pil Liu Mei, kecuali jika pil itu adalah pil racun yang luar biasa kuat. Akan tetapi, meskipun itu adalah pil racun yang entah bagaimana dapat membahayakan para ahli jiwa baru lahir tahap akhir, lelaki tua itu masih memiliki pil anti-toksin peringkat puncak 5 di cincin spasialnya. Tidak peduli apapun yang wanita di depannya hendak lakukan, dia pasti akan mati di sini hari ini. Meskipun nada mengejek dalam suara lelaki tua itu, bibir Liu Mei benar-benar melengkung ke atas, membentuk senyum yang mempesona di wajahnya yang sangat cantik, saat dia berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Benar, ini kartu truf yang disiapkan kakek Long untukku. Meskipun itu dimaksudkan untuk menyelamatkan hidupku saat aku dalam bahaya, ini adalah satu-satunya cara untuk lulus ujian ketiga ini. Saat dia menyelesaikan perkataannya, Liu Mei mengangkat kerudung putihnya, memperlihatkan bibir merahnya yang memikat, sebelum dia memasukkan pil berwarna merah ke dalam mulutnya. Selanjutnya bab 411, pil pengapian darah peringkat 5.